Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakie selaku Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yaki. Selamat sore, apa kabar Pak? Oh, sore Mas Dev, baik. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan Pak Yaki, indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan meskipun mengalami pelemahan tipis, tapi tampaknya IHSG tidak bergerak kemana-mana dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Dari sisi sentimen para pelaku pasar masih menunggu testimoni The Fed di pekan ini dan juga rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Bagaimana analisis Anda terutama dari pola pergerakan teknikal untuk indeks harga saham gabungan di awal pekan ini? Ya, kalau dia dari kalau dia dari pergerakan selama sepanjang hari ini memang cenderung flat ya. Dalam artian memang tidak kemana-mana dengan masih tertahan di area 6670-an untuk supportnya dan atasnya juga resistnya masih di area 6740 sampai 6743. Jadi memang minim katalis untuk minggu untuk awal pekan ini dan cenderung masih menunggu data inflasi nanti data perumahan di US nanti malam ya, karena bagaimanapun juga data inflasi inti US itu banyak dipengaruhi oleh data perumahannya. Jadi ekspektasi dari konsensus itu turun ke level 48, cuman kalau dilihat dari datanya kan masih di atas level 50 ya. Jadi ini agak mengkhawatirkan ya. Selain dari kita masih menunggu uh, pidato The Fed, Jerome Powell dan juga kebijakan dari BI yang akan meeting di minggu ini ya. Karena kalau kita lihat dari ekspektasinya harusnya ada peluang untuk BI menaikkan suku bunganya. Cuman ini tergantung dari kebijakan BI-nya maunya kemana sih. Karena kalau kita lihat selisih antara suku bunga BI dan The Fed itu makin tipis ya. Jadi foreign outflow juga udah mulai kelihatan lagi ya. Dalam sepekan terakhir outflow udah 1,8 triliun di pasar reguler di bursa saham. Baik Pak Yaki, untuk jangka pendek terutama untuk perdagangan esok hari, Hmm. bagaimana proyeksinya? Kalau seandainya memang data perumahan Amerika Serikat ini sesuai dengan proyeksi dan juga menjadi salah satu indikator pengukuran data inflasi di Amerika Serikat. Harusnya ini bisa menjadi kata positif ya, karena bagaimana juga kalau nggak salah US nanti malam bursa masih tutup ya karena libur nasional. Cuman kalau memang data propertinya bagus, ada potensi ini menjadi kata positif buat regional dan juga Indonesia. Besok range ISG masih di area 6660 sampai 6714, terdekatnya dengan resistance atasnya di 6744. Baik, sebenarnya dari pandangan Anda Pak Yaki, apa sebenarnya yang harus menjadi booster ini untuk IHSG supaya bisa pergerakannya kembali signifikan dan tentunya kita harapkan kembali untuk bergerak di atas level 6.700-an Pak? Kalau lihat dari sekarang ini lebih menunggu kebijakan suku bunganya BI ya, seperti apa antisipasinya BI, seperti apa. Terus juga kita masih melihat rupiahnya seperti apa ya, karena dari beberapa berita yang keluar kan dedolarisasi juga ternyata efeknya nggak bagus, karena dari pemerintah US sendiri udah mulai mengantisipasi dengan beberapa kebijakan sendiri ya. Jadi ini juga agak menjadi sentimen sedikit sih untuk foreign outflow-nya atau foreign flow-nya sendiri. Jadi saya masih saya lebih melihat kita masih menunggu, masih wait and see terkait pidato The Fed sendiri dan antisipasi dari RDGBI-nya itu seperti apa. Baik, Pak Yaki, kalau kita lihat dari rotasi pergerakan sektoral, Pak, terutama dari teknologi, ketika sebelumnya di bursa global, indeks Nasdaq lebih cenderung mengalami rally, namun data perdagangan terakhir mulai mengalami koreksi. Ini terkait juga dengan hawkish dari beberapa pejabat The Fed di negara tersebut. Nah, kalau kita bandingkan dari dalam negeri juga sebelumnya mengalami penguatan meskipun tidak ditopang oleh Goto, tapi beberapa saham teknologi lainnya mengalami penguatan seperti MTEK, Buka. Nah, kondisi berbeda terjadi pada hari ini. Bagaimana analisis Anda di mana saham-saham teknologi lebih cenderung tertekan? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau yang hari ini tertekan di saham teknologi terutama dan kemarin Jumat di US sendiri lebih karena profit taking ya, karena memang semua data udah rilis, data The Fed sudah menunda kebijakan suku bunganya, udah sesuai dengan ekspektasi market. Jadi profit taking itu sih masih hal yang wajar ya, karena memang kenaikannya cukup banyak dari awal pekan sampai hari Jumat. Jadi profit takingnya di hari Jumat di market US dan profit takingnya di market Indo di hari ini ya. Karena kalau kita lihat juga kita kan pasti umumnya mengikuti market US, ketika Ya, market US yang naik kita ikut naik dan kita koreksi, kita juga koreksi. Karena kalau kita lihat dari penutupan pekan lalu juga kan harga
selain harga saham teknologinya juga koreksi karena profit taking, harga komoditas juga relatif kebanyakan komoditas energi itu ditutup di hari Jumat itu terutama batu bara ya, itu di zona merah sih. Baik, kita akan coba ulas dari beberapa saham teknologi. Saya ke MTech terlebih dahulu ketika Goto kurang memberikan kontribusi, tampaknya MTech sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hari ini berbalik arah, melemah di 2,60% dan berada di level 750. Analisis Anda untuk MTech dari sisi teknikal untuk jangka pendek dan menengah, Pak Yaki? Ya, kalau dia dari pergerakannya harusnya masih ada potensi penguatan ya, cuman memang relatif terbatas karena memang MTech masih harus menguji area resisten di area 750 sampai 795 jika ingin melanjutkan penguatan. Cuman kalau dilihat dari koreksi hari ini cenderung memang ini sudah memasuki area jenuh beli ya. Jadi potensi koreksi dan profit taking juga ini memang wajar ya dalam kategori normal. Jadi ada potensi untuk koreksi. Cuman kalau memang MTech besok bisa tahan di atas 700-715, potensi untuk buy on plus MTech masih cukup menarik sih. Baik, rekomendasinya seperti apa dari sisi support dan resistennya, Pak Yaki untuk MTech? Ya, MTech cenderung besok sell on strength. Cuman kalau mau buyback bisa di area 680 sampai 700. Oke. Hari ini mengalami koreksi di 2,60% dan direkomendasikan untuk buyback dari beberapa level yang sudah disebutkan tadi. Kita ke Buka, Pak Yaki. Analisis Anda secara teknikal, di mana Buka hari ini juga mengalami koreksi, Pak? Ya, hari ini Buka gagal untuk break di atas 224, 226 ya. Itu level yang cukup kuat untuk balik ke tren bullishnya dan hari ini Buka masih gagal. Kalau lihat dari pattern hari ini cenderung tweezer top, harusnya besok ada potensi untuk Buka kembali koreksi, lanjutkan koreksinya ke level 206 sampai 212 ya. Jadi memang sama seperti MTech cenderung sell on strength. Kalau memang mau buyback bisa di area 206 sampai 212. Oke, hari ini koreksi di 2,65%, kemudian kalau ingin buyback di 206 atau di 202. Kenapa level tersebut direkomendasikan, Pak Yaki? Iya, Halo, Pak, halo. Iya, silakan. halo. Oke. Sorry Mas, terputus Mas. Ya, silakan Pak, analisisnya untuk Buka. Ya, untuk Buka cenderung tadi udah saya jelaskan ya. Patternnya tweezer top cenderung masih ada potensi koreksi lanjutan. Jadi besok ada potensi untuk menguji area support di 206 sampai 212 ya. Jadi memang kalau masih penyebaran di atas bisa sell on trend dulu, nanti buy on weakness atau buyback di area 206 sampai 212. Baik, selain dari MTech dan Buka, kita akan coba bahas untuk Goto, Pak. Di mana dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan, kontribusi Goto dalam sepekan terhadap teknologi juga mengalami pengurangan ini. Hari ini ditutup di level 117, ditutup flat. Kemudian level tertinggi hari ini di 119 ini. Goto juga tidak bergerak kemana-mana dalam beberapa hari terakhir, Pak Oke. Yaki. Nah, kalau saya lebih daripada MTech dan Buka dengan closing hari ini saya lebih menyukai Goto ya. Oke. Jika ingin entry buy karena Goto menarik jika besok kuat bertahan di atas 113, 115 potensi untuk teknik Haribonya cukup bagus ya. Dengan resistance terdekat di area 121 sampai 124 terdekatnya lalu atasnya lagi di atas 127, 130-an. Jadi relatif lebih minim resiko dan potensial upside-nya masih cukup bagus sih. Karena kalau lihat dari pergerakan moving average-nya juga Goto hari ini mirip seperti pergerakan Goto waktu 30 Mei dan 3 Mei. Jadi masih cenderung bullish sih besok untuk swing hariannya. Oke, tadi entry level di berapa Pak? Bisa diulang kembali? Untuk entry level Goto besok bisa di area 115 sampai 117 dengan stop loss di bawah 113. Oke, level entry untuk Goto di 115 hingga 117 dan stop loss ada di 115 penutupan hari ini, flat di 117 pemirsa. Baik, Pak Yaki, sebelum kita update bagaimana data perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini, saya akan coba beralih ke pertambangan batu bara, terutama untuk pertambangan BUMN, tidak hanya batu bara tapi juga logam dan emas dalam hal ini Pak Yaki. Ini terkait juga dengan emiten-emiten yang akan membagikan dividen jumbo ini. Untuk PTBA dari jadwalnya ini belum keluar Pak, tapi dari nilai dividennya juga sudah dikeluarkan berdasarkan RUPST beberapa waktu lalu.
PTBA di pekan lalu respon dari para investor cukup oke dengan naik cukup signifikan. Hari ini mengalami koreksi walaupun di penutupan sesi kedua koreksinya lebih ke arah terbatas di 0,79%. Bagaimana Anda melihat arah dari PTBA? Kalau kita bandingkan dengan emiten-emiten sebelumnya, ini lebih cenderung akan tertekan dalam ketika KUM dan ex dividennya. Ya, betul. Ya, memang kalau dilihat dari beberapa emiten batubara yang sebelum sudah bagikan dividen ya, ETMG dan sebagainya, ada beberapa kekhawatiran dari banyak investor mereka akan terkena dividen trap, apalagi dengan posisi ARB sekarang sudah 15% ya. Jadi 2 kali ARB aja itu sudah menutupi yield dividen yang diberikan oleh PTBA sendiri. Cuman kalau melihat dari pergerakan harga saat ini harusnya masih ada potensi untuk swing harian lagi besok untuk rebound PTBA jika mampu bertahan di atas MA 200-nya di area 3750 ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau PTBA besok bisa bertahan di atas 3750 harusnya bisa menjadi peluang untuk entry buy on weakness ya atau buy on support di area 3750 dengan resistance terdekat itu di 3860 sampai 3950-an. Baik, Pak Yaki sudah ada gambaran tidak Pak ketika ambil posisi di level 3750 yang Anda rekomendasikan tadi ketika level tersebut disentuh oleh PTBA dengan catatan ini PTBA kembali mengalami koreksi begitu. Dari yield dividennya akan tercatat berapa itu Pak dari sisi hitung-hitungannya? Ada bayangan tidak Pak Yaki? Dengan asumsi dia dividen kan 100% di sekitar 10,91 ya. Kalau modalnya itu 3750 berarti yieldnya sekitar 29,1%. Baik, analisis untuk PTBA terkait juga dengan rencana pembagian dividen jumbo dan koreksi hari ini. Kemudian tadi masih direkomendasikan masuk di level support di 3750. Penutupan hari ini masih di 3790 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini di mana IHSG masih ditutup di zona merah melemah di 0,19% dan ditutup di level 6.686,059 dan di sepanjang perdagangan hari ini IHSG tadi sempat bergerak di zona hijau dan menyentuh ke level tertingginya di 6.705,038 dan level terendah di 6.669,050. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami terkait juga dengan posisi penutupan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan dari beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 melemah di 0,27%, kemudian Jakarta Islamic Index melemah di 0,16%, LQ45 tertekan di 0,22%, sementara level dari masing-masing indeks dapat Anda saksikan juga di grafis di layar televisi Anda. Sementara rotasi pergerakan sektoral, properti memimpin penguatan di 1,01%, transportasi dan logistik menguat di 0,89%, teknologi masih menjadi pemberat dengan koreksi lebih dalam di 1,07%, dan sektor kesehatan juga melemah di 0,49%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada FKTR yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia pada pagi tadi. Ini menguat ditutup di level 111. Kemudian CARE juga menguat di 494. Dari perbankan Big Cap BBNI tampaknya berbalik arah ke zona hijau ditutup di 9.050 dan UNTR juga menguat di 23.150. Kemudian saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan didominasi oleh saham-saham Big Cap. BBRI melemah di 5.525, BBCA tertekan ke level 9.000, PTBA melemah di 3.790 dan Telkom juga melemah di 3.960. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.